Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi Rahmawati, NIM R0218046, kelas B D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Angkatan 2018, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Upaya kesehatan kerja sebagai salah satu unsur pelindung tenaga kerja dilaksanakan guna mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja guna peningkatan produktivitas. Industri informal yang saya ambil dalam praktik upaya kesehatan kerja yaitu industri pembuatan gamelan Aji Gongso yang beralamat di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Industri ini merupakan industri yang memproduksi gamelan Jawa Bali dengan proses kerja yang masih tradisional. Aji Gongso memiliki 7-9 pekerja, yaitu terdiri dari 7-8 pekerja pada bagian penempaan dan 1 orang pekerja di bagian penyesuaian nada. Industri ini beroperasi Senin sampai Sabtu dari jam 7:30 sampai 4 sore dengan waktu yang tidak menentu. Pada praktik UKK kali ini, saya memfokuskan pada pekerjaan penempaan karena di bagian penempaan ini memiliki potensi bahaya yang paling tinggi. Proses kerja pembuatan gamelan terdiri dari 7 proses. Proses yang pertama yaitu persiapan bahan. Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi gamelan terdiri dari tembaga dan timah. Keduanya ditimbang dengan rasio perbandingan 10:3, 10 untuk tembaga dan 3 untuk timah. Tembaga dan timah tersebut diperoleh dari supplier dan akan diantar ke tempat produksi gamelan oleh supplier tersebut. Proses kedua yaitu proses peleburan. Peleburan dilakukan dengan meletakkan tembaga yang telah ditimbang ke dalam mangkuk gerabah yang disebut kowi. Selanjutnya kowi yang berisi tembaga akan dibenamkan di tungku pembakaran dan akan dibakar sampai tembaga meleleh. Setelah tembaga meleleh, timah yang telah ditimbang sebelumnya akan dimasukkan ke lelehan tembaga dan akan diaduk hingga merata. Proses ketiga yaitu pencetakan dan pendinginan. Lelehan campuran tembaga dan timah akan dituangkan di cetakan batu berbentuk bulat pipih dengan diameter tertentu tergantung dengan jenis gamelan yang akan dibuat. Setelah dituangkan, logam campuran ini akan dibiarkan hingga mengeras. Lempengan logam yang telah mengeras selanjutnya disebut lakar. Proses keempat yaitu penempaan. Sebelum ditempa, lakar akan dibakar dahulu di tungku pembakaran hingga warnanya berubah menjadi merah membara dengan tujuan agar lunak saat ditempa. Setelah dibakar, lakar akan ditempa dengan menggunakan palu besar. Palu yang digunakan bermacam-macam, ada yang terbuat dari kayu, ada pula yang terbuat dari besi. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Pada proses penempaan ini terdiri dari minimal 7 orang, di mana 3 orang bertugas melakukan penempaan, 1 orang bertugas membolak-balikkan lakar yang sedang dibakar di tungku pembakaran, 1 orang bertugas memutar lakar yang sedang ditempa, dan 2 orang bertugas mengangkat sekaligus membawa penghalang panas agar pekerja yang bertugas menempa tidak terpapar panas dari lakar yang membara. Beban kerja fisik yang paling berat yaitu berada pada tugas penempaan. Keempat pembagian tugas tersebut akan di-rolling agar beban kerja yang diterima pekerja sama merata. Lakar akan terus dibakar dan ditempa sampai berbentuk gamelan. Proses kelima yaitu pemetakan. Proses pemetakan bertujuan untuk meratakan permukaan gamelan yang menggembung. Hal ini dikarenakan pada proses sebelumnya, penempaan dilakukan dari bagian dalam gamelan, sehingga menghasilkan bentuk gamelan yang menggembung. Untuk meratakan permukaan yang menggembung tersebut, akan dilakukan proses pemetakan dengan cara gamelan akan ditindih kayu yang diduduki 4 orang pekerja. 1 orang berdiri di permukaan gamelan dan 2 orang bertugas memukul permukaan gamelan yang menggembung dengan palu besi. Proses keenam yaitu finishing dengan cara mengikir permukaan gamelan dengan mesin gerinda sampai didapat warna kuning emas yang mengkilat. Proses terakhir yaitu penyesuaian nada gamelan atau biasa disebut ngelaras. Proses ini dilakukan oleh pekerja khusus yang telah ahli mengenai nada gamelan. Gamelan akan dilaras dengan cara dipukul di bagian tertentu sampai mendapatkan nada yang sesuai. Setelah mengidentifikasi proses kerja, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap bahaya yang terdapat di proses pembuatan gamelan, khususnya pada pekerjaan penempaan. Metode yang digunakan adalah Hazard Identification Risk Assessment atau HIRA dengan penilaian secara semi-kuantitatif berdasarkan Risk Management Guidelines Company to New Zealand 4360 tahun 2004. Dari penilaian bahaya yang telah dilakukan, bahaya berupa heat stress dan dehidrasi teridentifikasi sebagai bahaya tertinggi dengan kategori very high.
Hal tersebut dikarenakan adanya penggunaan tungku pembakaran yang terbuka, serta layout area produksi yang tertutup untuk menghindari nyala api tungku pembakaran terganggu oleh angin, sehingga panas dari tungku pembakaran terperangkap di dalam area produksi. Setelah diketahui bahwa heat stress dan dehidrasi merupakan prioritas masalah, selanjutnya dilakukan penyusunan alternatif jalan keluar yang terdiri dari 3 opsi. Yang pertama, penambahan pekerja agar dapat mengurangi beban kerja fisik yang diterima oleh pekerja, karena 7 orang dapat bekerja sedangkan 1 orang lainnya dapat beristirahat sejenak, dan pengaturan ini akan tetap di-rolling agar semua pekerja dapat beristirahat. Yang kedua, melakukan penataan ulang tempat istirahat, pengadaan air minum, dan penyuluhan pencegahan dehidrasi. Penataan ulang tempat istirahat diusulkan karena tempat istirahat masih menyatu dengan area produksi, jadi pekerja yang beristirahat masih mendapatkan paparan panas. Lalu untuk pengadaan air minum diusulkan karena air minum yang disediakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan semua pekerja yang terdiri dari 7 orang. Sedangkan penyuluhan pencegahan dehidrasi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai pencegahan dehidrasi. Lalu alternatif ketiga yaitu sosialisasi mengenai aklimatisasi. Sebenarnya pekerja telah memahami konsep aklimatisasi ini, yaitu dengan memproduksi gamelan yang berukuran kecil di hari pertama masuk kerja. Namun terkadang pekerja mengabaikannya karena tuntutan target pekerjaan. Setelah disusun alternatif jalan keluar, selanjutnya menentukan jalan keluar dengan menghitung efektivitas dan efisiensinya. Efektivitas terdiri dari nilai magnitude, yaitu besarnya masalah yang dapat diselesaikan, importansi yaitu pentingnya jalan keluar, dan vulnerability yaitu sensitivitas jalan keluar. Sedangkan efisiensi dihitung dari kos atau biaya yang diperlukan untuk menjalankan program. Didapatkan hasil bahwa alternatif jalan keluar yang mendapat skor tertinggi yaitu penataan ulang tempat istirahat, pengadaan air minum, dan penyuluhan pencegahan dehidrasi dengan poster, sehingga program tersebut akan dilaksanakan sebagai program UKK. Berikut adalah plan of action terhadap program yang akan dilakukan. Nama program yaitu pencegahan heat stress dan dehidrasi dengan penataan ulang tempat istirahat, pengadaan air minum, dan penyuluhan pencegahan dehidrasi dengan menggunakan media poster. Sasaran dari program ini adalah pekerja bagian penempaan di industri gamelan Aji Gongso. Sebagai pelaksana yaitu saya sendiri. Waktu pelaksanaan program yaitu minggu pertama bulan Desember. Total biaya yang dibutuhkan yaitu 30.000. Lokasi kegiatan berada di industri gamelan Aji Gongso yang beralamat di Dukuh Gendengan, RT 1, RW 4, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya yaitu mengenai tolok ukur keberhasilan program. Tolok ukur yang pertama yaitu waktu. Di sini saya telah membuat timeline sebagai jadwal dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan program akan dilakukan pada tanggal 6 sampai 12 Desember tahun 2021. Lalu tolok ukur yang kedua yaitu budget. Total budget yang dibutuhkan yaitu 30.000 yang digunakan untuk pengisian air galon sebanyak 5 kali serta pencetakan poster. Tolok ukur yang ketiga yaitu spesifikasi. Terdapat 3 indikator yaitu penurunan gejala heat stress dan dehidrasi sebanyak 10%, dianalisis melalui kuesioner. Penambahan pengetahuan pekerja mengenai pencegahan dehidrasi sebanyak 30%, dianalisis melalui soal pretest dan posttest. Lalu antusiasme pekerja dalam berpartisipasi melaksanakan program sebanyak 50%, dihitung dari keaktifan para pekerja dalam pelaksanaan program. Perubahan sikap pekerja menjadi lebih sadar terhadap pencegahan heat stress dan dehidrasi diketahui melalui pantauan langsung. Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan, antara lain yang pertama, penyusunan kuesioner. Kuesioner ini berisi 20 gejala heat stress dan dehidrasi yang diperoleh dari referensi skripsi oleh Puspita pada tahun 2012. Selain itu, disusun juga 10 soal isian singkat yang digunakan untuk pretest dan posttest. Kuesioner dan soal tersebut dibuat dalam bentuk Google Formulir guna menghemat budget pengeluaran print. Persiapan kedua yaitu pembuatan poster. Poster ini berisi 15 gejala dehidrasi serta himbauan untuk minum secara teratur sesuai kebutuhan. Persiapan ketiga yaitu pembuatan desain rencana tempat istirahat. Berikut ini merupakan gambaran kondisi tempat istirahat saat ini. Dapat dilihat bahwa tempat istirahat tersebut masih menyatu dengan area produksi yang mendapat paparan panas dari tungku pembakaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada layout tempat kerja berikut ini. Tempat istirahat saya gambarkan dengan warna hijau. Gambar ini merupakan layout tempat istirahat saat ini. Sedangkan gambar berikut ini merupakan rencana tempat istirahat yang baru. Tempat istirahat yang tadinya berada di dalam area produksi, rencananya akan ditata ulang di daerah kosong di area sebelah penyimpanan arang, dengan tujuan untuk mengurangi paparan panas guna pencegahan heat stress. Berikut ini merupakan desain untuk pengaturan tempat istirahat.
Pelaksanaan dimulai dengan melakukan survei awal melalui pengisian kuesioner dan pretest. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 6 Desember 2021. Tabel berikut ini merupakan hasil scoring dari kuesioner serta penilaian dari soal pretest. Pelaksanaan program kedua yaitu penataan ulang tempat istirahat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021. Tempat istirahat ditata seperti desain yang telah dibuat. Berikut ini merupakan dokumentasi tempat istirahat yang telah ditata ulang. Selanjutnya yaitu pelaksanaan program pengadaan air minum yang dilaksanakan tanggal 6 sampai 10 Desember 2021. Air minum disediakan dalam bentuk galon dengan kapasitas volume air 19 liter, di mana per orang membutuhkan 2,8 liter dan total kebutuhan untuk 7 orang yaitu 19,6 liter. Kekurangannya akan dicukupi oleh air es yang telah disediakan oleh pemilik, yaitu sebanyak 2 teko air es dengan total kapasitas kurang lebih 4 liter, sehingga pengadaan air minum menggunakan galon dinilai cukup untuk mencukupi kebutuhan pekerja. Setiap pagi galon akan diantar oleh depot pengisian air minum ke tempat kerja tersebut. Lalu setiap sore sekitar pukul 3 saya mendatangi tempat kerja tersebut untuk mengecek konsumsi air minum pekerja. Selanjutnya yaitu pelaksanaan program penyuluhan dengan media poster mengenai gejala dehidrasi dan himbauan untuk minum air sesuai kebutuhan. Pelaksanaannya pada tanggal yang sama yaitu 6 Desember 2021. Penyuluhan dilaksanakan dengan penempelan poster pada area istirahat baru yang telah tertata. Penjelasan secara lisan dilakukan kepada 7 orang pekerja bagian penempaan secara bergantian sesuai giliran istirahat. Pada hari ke-6 yaitu tanggal 11 Desember 2021 dilakukan pengisian kuesioner dan post-test sebagai survei akhir pelaksanaan program. Berikut ini adalah hasil dari survei akhir. Setelah dilakukan survei akhir, lalu dilakukan evaluasi melalui perhitungan skor kuesioner maupun jawaban dari soal pretest dan posttest. Terlihat bahwa terdapat peningkatan skor kuesioner dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,43%. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan gejala heat stress dan dehidrasi sebesar 11,43%. Hal ini telah memenuhi target tolak ukur yaitu sebesar 10%. Lalu pada perhitungan nilai pretest posttest didapatkan rata-rata penambahan nilai yaitu 54%. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan pekerja sebesar 54%. Hal ini telah melampaui target tolak ukur sebesar 30%. Lalu untuk indikator antusiasme pekerja dalam pelaksanaan program dengan target pencapaian 50% telah tercapai karena seluruh pekerja berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sedangkan untuk indikator perubahan sikap pekerja juga telah tercapai karena terdapat penambahan sikap kesadaran pekerja terhadap pencegahan heat stress dan dehidrasi dengan dibuktikan air galon yang selalu dalam kondisi habis. Pekerja juga saling mengingatkan untuk selalu minum air yang cukup dan pekerja memilih beristirahat di tempat istirahat yang baru sembari minum. Sekian pemaparan pelaksanaan program pencegahan heat stress dan dehidrasi dengan penataan ulang tempat istirahat, pengadaan air minum, dan penyuluhan pencegahan dehidrasi dengan menggunakan media poster pada pekerja bagian penempaan industri gamelan Aji Gongso. Semoga dengan dilaksanakannya program ini dapat mendatangkan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.